menyakiti yang lainnya. Tidaklah mungkin sumpah serapah akan keluar dari mulutnya. Kita lihat contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Allah menurunkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, menjadi suri tauladan. Bagaimana Rasulullah diludahi, kemudian diam saja. Bagaimana Rasul dihina, tak sepatah kata pun. Kalimat-kalimat buruk yang terucap dari mulut baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika dicaci, dihina maupun tidak dipercayai dia sebagai seorang nabi atau rasul. Itulah kira-kira gambaran dari Imam Mahdi. Yang mana sosok Imam Mahdi adalah pencerminan Rasulullah. Sifatnya tidak jauh berbeda dengan sifat Rasulullah. Ketika dihina, beliau hanya diam dan beristighfar dan mendoakan yang lain agar mendapatkan hidayah, agar dibukakan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pernah terucap kalimat-kalimat yang bersifat sumpah serapah atau mengatakan akan terjadi ini, akan terjadi itu dalam masa yang dekat. Tidak. Selalu beliau menyampaikan sesuatu dengan silokah, itu sesuatu yang jauh akan dari masanya, seperti bab akhir zaman. Dan itu pun selalu menggunakan silokah. Dan tidak bisa kita kemudian kita makan, kita konsumsi begitu saja. Karena kita harus pandai-pandai untuk mengartikan makna dari silokah itu. Begitupun ketika Imam Mahdi mendapatkan wahyu bahwa sejatinya Imam Mahdi itu adalah Nur Ahmad. Siapa Nur Ahmad? Nur Ahmad adalah ruh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bagaimana mungkin wahyu itu akan diturunkan menjelang akhir zaman, menjelang kemunculannya beliau? Bagaimana mungkin ketika Allah sudah mempersiapkan manusia yang akan dijadikan sebagai pemimpin atau rasul atau mungkin nabi, kemudian Allah akan menurunkan wahyunya itu pada saat terlahir atau pada saat menjelang hari diangkatnya sebagai rasul atau nabi. Itu hanya simbolik saja, yang artinya sejatinya semua itu sudah Allah limpahkan jauh sebelum sosok-sosok tersebut itu dimunculkan. Kita sering mendengar kisah bagaimana para waliullah di Indonesia. Sebut saja Sunan Kalijaga misalkan, yang memiliki keajaiban atau sesuatu yang membuat orang itu takjub. Itu dimulai dari kecil. Tidaklah pada saat beliau sudah besar kemudian Allah memberikan wahyu itu. Nah, itu hanya bertahap, hanya sebagai simbolik saja. Nah, adapun Imam Mahdi tidaklah berguru pada manusia biasa. Alangkah rendahan jika Imam Mahdi berguru kepada manusia biasa, atau jika Imam Mahdi mengharapkan bantuan dari leluhur, atau jika Imam Mahdi mendatangi tempat-tempat petilasan atau tempat-tempat keramat, atau mendatangi para habaib. Tidak mungkin seperti itu. Begitu sucinya, begitu mulianya sosok Imam Mahdi. Beliau berguru langsung kepada Rabb-Nya Allah Subhanahu wa taala melalui wasilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Sahabat beriman pada bukan logajai rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan satu clue bahwasanya cara untuk mengetahui apakah dia Imam Mahdi
asli atau bukan. Pertama, minta kepada dia nama ruh kita. Karena sejatinya setiap umat manusia memiliki nama ruh. Nama ruh itu adalah nama yang sudah ada semenjak ruh kita berada di alam ruh. Dan nama ruh ini menunjukkan perilaku kita di dunia. Nama ruh ini mencerminkan perilaku sehari-hari kita di dunia. Nah, sehingga setiap manusia memiliki nama ruh. Dan hanya 5 orang yang mengetahui atau yang mampu mengambilkan nama ruh kita di Lauhul Mahfuz yang tercatat, yang tertulis di sebuah daun-daun yang ada pada pohon Lauhul Mahfuz itu, yang daunnya sebesar atau selebar kuping gajah, kurang lebih seperti itu. Tidak selebar kuping gajah, tapi bentuknya kurang lebih seperti itu. Di situ tercatat nama ruh. Semua nama ruh tercatat di situ. Dan hanya 5 orang saja yang bisa mengambil ke sana, yang Allah berikan akses untuk mendapatkan nama ruh di akhir zaman ini. Yakni 1, beliau Imam Mahdi itu sendiri yang bisa untuk mengambilkan nama ruh kita. Dan yang 4 lainnya adalah wali bergelar wali ghaus atau ghaus. Ya. Wali ghaus inilah yang akan mampu membantu kita menemukan atau mengambil nama ruh kita di pohon Lauhul Mahfuz. Sedangkan Imam Mahdi adalah Al-Ghaus. Jadi ketika ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi, tanyakan nama ruh kita. Apabila dia bisa menjawab nama ruh kita, disebutkan, misalkan saya ambil contoh saja, nama ruhnya adalah, misalkan nama KTP saya misalkan Suryanto bin Herman misal. Nah, nama ruhnya misalnya adalah Abdul Latif misalkan bin siapa. Nah, itu contoh. Tetapi ini hanya sekedar contoh. Jika Anda bertemu dengan sosok-sosok seperti itu, tanyakan nama ruh. Dan nama ruh yang kita dapatkan dari sosok yang mengaku Imam Mahdi, cocokkan dengan diri kita. Apakah arti dari nama ruh itu mewakili perilaku kita sehari-hari hidup di dunia? Itu kunci pertama. Kunci kedua, kita tanyakan kepada sosok Imam Mahdi, apakah dia bisa menjelaskan bab ilmu waktu. Ketiga, kita tanyakan kepada dia, apakah dia bisa menjelaskan bab ilmu bat'i, ilmu asal usul. Yang keempat, kita tanyakan kepada dia, jelaskan tentang ilmu maqadir. Saya tidak perlu jelaskan detailnya, supaya ketika Anda bertemu dengan sosok Imam Mahdi yang mengaku sebagai Imam Mahdi, nanti dia akan menjawab apa. Yang kelima, tanyakan kepada dia ilmu tentang ilmu huruf. Yang keenam, tanyakan kepadanya tentang ilmu angka. Dan masih banyak sekali cara-cara untuk mengetahui asli atau palsunya Imam Mahdi. Sahabat Padepokan Lokajaya rahimakumullah, dalam perjalanan rohani saya dipertemukan dengan Nur Ahmad. Nur Ahmad adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkomunikasi, saya diizinkan berkomunikasi selama beberapa bulan terakhir. Dan siapa itu Nur Ahmad? Ya, beliau adalah Imam Mahdi itu sendiri. Saya tidak mengatakan Nabi Muhammad reinkarnasi atau terlahir kembali, tidak. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah Allah telah akan menurunkan sosok Imam Mahdi
bergelar Imam Mahdi, pemimpin dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk, itu ruhnya adalah ruh Ahmad, ruh dari baginda Nabi itu sendiri. Jadi tidaklah heran ketika kita katakan bahwa Imam Mahdi adalah tajallinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga merupakan tajallinya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sifat-sifat Allah yang ada pada dirinya. Karena Allah telah memberikan kewenangan, Allah telah memberikan hak atau terkait untuk mengendalikan alam. Itulah kuasa Allah. Allah tidak pernah terbatas. Manusialah yang membatasi diri. Jadi alangkah beratnya hukuman bagi orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Ratu Adil Imam Mahdi. Alangkah dahsyatnya hukuman yang akan Allah berikan kepada orang-orang tersebut. Tidak hanya di akhirat tetapi di dunia. Di mana di dunia mereka akan diuji dengan cara akan tersesat dan akan dijauhkan dari hidayah al-Mahdi, akan dijauhkan dari bertemu atau mempercayai atau meyakini Imam Mahdi. Dan di sanalah orang tersebut akan ingkar dengan kehadiran Imam Mahdi yang asli nantinya. Tentunya dengan mengingkari Imam Mahdi, maka dijamin orang itu tidak akan pernah selamat di akhirat. Subhanallah. Nauzubillah. Summa nauzubillah. Sesuatu yang buat kita mungkin tidak bisa tidur ketika kita mengetahui betapa dahsyatnya hukuman itu. Tidak main-main. Begitupun saya menyampaikan pesan-pesan yang saya dapatkan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Imam Mahdi itu sendiri pada saat perjalanan rohani saya. Rasulullah adalah satu-satunya manusia yang tidak bisa ditiru oleh iblis, jin, atau makhluk apapun. Jadi ketika Anda bermimpi bertemu Rasulullah atau berjumpa dengan ruh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah sebenar-benarnya Nabi Muhammad. Dan tentunya ketika kita bisa melihat wajahnya yang rupawan, maka kita akan lupa setelah itu dengan wajahnya seperti apa. Dan yang lainnya hanya melihat cahaya. Tetapi kita bisa mendengarkan suara. Subhanallah. Jadi sekali lagi, saya hanya akan menyampaikan segala sesuatu berdasarkan petunjuk dan arahan yang telah saya dapatkan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Imam Mahdi itu sendiri. Yang mana beliau menyampaikan bahwa beliau akan muncul, Imam Mahdi akan muncul dalam beberapa saat ke depan, dalam beberapa waktu ke depan. Dan insya Allah saya akan dipertemukan dengan beliau nantinya ketika beliau muncul. Wallahu a'lam kapan. Saya tidak ingin mengatakannya karena saya pun belum dikasih tahu kapan dan di mananya. Disitulah kemudian para leluhur kita menanti-nanti kehadiran sosok Imam Mahdi. Karena hanya dialah, hanya beliaulah yang bisa menyelamatkan semua umat manusia. Baik umat akhir zaman maupun umat terdahulu. Karena nanti di hari di yaumil hisab, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Imam Mahdi berdua akan menjadi saksi di hari perhitungan. Sebegitu beratnya tugas Imam Mahdi. Andai pun ada orang yang betul-betul, andai pun mungkin Imam Mahdi yang betul-betul, yang benar, yang asli, ketika mungkin kita, atau ketika mungkin kita mengajukan pertanyaan sesuatu, sehingga Imam Mahdi akan menjawab, alangkah beratnya tugasku.
Jika ada yang lain yang bisa menggantikanku, pasti akan aku berikan. Mungkin seperti itu. Karena begitu beratnya tugas Imam Mahdi. Di saat kita bisa hidup enak, di saat kita bisa tidur nyenyak, di saat kita bisa menikmati segala macam kehidupan, beliau dikisahkan itu dalam satu kekurangan. Zohirnya, manusia, zohir manusia dari atau fisik dari Imam Mahdi itu hidup dalam kekurangan. Dan ketika pun menikmati, nanti tidaklah beliau menikmati kekayaan, atau tidaklah beliau nanti menikmati gemerlapnya dunia nanti ketika masa kejayaan atau masa kepemimpinan beliau di dunia. Karena beliau hanya disibukkan dengan bagaimana memperhatikan umat manusia. Jangan sampai ada yang tidak makan atau hidup di bawah garis kemiskinan. Itulah tugas-tugas Imam Mahdi, salah satunya yang berat, yang saya terima pesannya dari beliau sendiri. Adapun secara fisik, beliau menyampaikan, tinggi badanku, kata beliau, itu lebih tinggi dari engkau, lebih tinggi dari saya maksudnya. Jadi beliau menyampaikan tinggi badan Imam Mahdi lebih tinggi dari saya. Ya tentunya karena beliau adalah sosok manusia yang sempurna. Tetapi hati-hati bahwa Dajjal akan keluar secara fisik lebih sempurna dibandingkan Imam Mahdi. Lebih perform, lebih terlihat power, lebih menunjukkan kepintaran, hafal Quran, hafal semua hadis, rupawan, sehingga apa? Perempuan-perempuan akan mudah tertarik kepadanya. Maka disitulah dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya pengikut dari Dajjal sebagian besar adalah kaum perempuan. Betapa bahayanya buat istri kita, anak-anak perempuan kita, saudara-saudara perempuan kita, yang ketika kita saja mengingkari kehadirannya nanti, atau tidak mencoba dari sekarang untuk membersihkan diri kita, belajar merawat hati kita, kita pun tak selamat, apalagi anak istri kita. Itulah kira-kira. Sahabat Padepokan Lokajaya, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mungkin demikianlah penjelasan singkat tentang bagaimana cara kita mengetahui Imam Mahdi agar kita tidak tergelincir. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil untuk meneguhkan diri kita agar kita tidak tergelincir menjadi pengikut Dajjal laknatullah. Demikian dari saya. Jika ada kesalahan, itu murni dari saya pribadi. Mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan lahir dan batin. Bagi saudara-saudara semua, sahabat-sahabat semua yang mungkin terluka hatinya karena ucapan saya yang sengaja maupun tidak disengaja. Dan jika satu kebenaran itu tentunya hadir datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya. Terima kasih atas waktunya untuk menyimak pesan-pesan ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah, dan semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah agar dapat bertemu, berjumpa, dan menjadi pengikut Khalifatullah Imam Al-Mahdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.